Viral di media sosial sebuah video yang memperlihatkan insiden meledaknya balon gas saat hendak dilepaskan dalam perayaan Hari Guru Nasional di SDN Cimuning 1, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi. Dalam video ini tampak sejumlah guru berkerumun mengelilingi balon tersebut. Tiba-tiba balon tersebut meledak dan api pun menyambar mengenai sejumlah guru yang tengah memegang tali balon. Akibat peristiwa tersebut, sebanyak 10 guru mengalami luka bakar, 8 diantaranya mengalami luka bakar ringan, sedangkan 2 lainnya mengalami luka bakar berat di bagian wajah dan telapak tangan. 2 orang guru yang mengalami luka berat dirawat di Rumah Sakit Mustika Jaya dan Rumah Sakit Satria Medika Pedurenan. Tidak ada siswa yang menjadi korban dari insiden balon meledak tersebut. Assalamualaikum pemirsa, selamat hari Senin. Berita Hari Guru tadi menjadi pembuka kita hari ini. Dan sebelum beraktivitas, kita lengkapi dulu yuk pagi Anda dengan beragam berita agar lebih berisi. Saya Lang Purbaya, inilah Cakrawala. Masih seputar guru pemirsa, tingkah guru yang satu ini tidak patut dicontoh karena guru ini mengajak murid-muridnya untuk pesta minuman keras. Parahnya, guru yang mengajar di daerah Grobogan ini tidak hanya mengajak murid laki-laki, tapi juga murid perempuan. Video singkat ini menggambarkan seorang guru di Grobogan, Jawa Tengah mengajak murid-muridnya untuk pesta minuman keras di kontrakan miliknya. Video ini kemudian viral hingga Kepala SMK Pemnas Purwodadi, Wudakir, angkat bicara. Ia mengaku para siswa yang diduga pesta miras dalam video viral itu merupakan siswanya. Usai kejadian itu, sebagian siswa ada yang tidak masuk sekolah dan ada yang pindah sekolah. Wudakir juga sudah memanggil orang tua siswa agar ditindaklanjuti. Sementara sanksi terhadap guru yang ada dalam video tersebut diserahkan ke yayasan. Wudakir menyatakan hal itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Evakuasi seorang pria obesitas dari sebuah rumah kos berlantai 2 berjalan cukup dramatis. Petugas damkar terpaksa melakukan evakuasi pria berbobot 200 kg ini dengan teknik vertical rescue. Petugas pemadaman dan penyelamatan Gulkarmat Sektor Ancol mendatangi kamar kos yang dihuni Denny William di Jalan Pademangan 1, Pademangan, Jakarta Utara. Upaya evakuasi Denny yang berusia 43 tahun dan berbobot 200 kg ini keluar dari kamarnya tidaklah mudah. Petugas terpaksa mengikat badan Denny pada tandu agar tidak terjatuh. Setelah didorong keluar teras kamar kos di lantai 2, proses penurunan yang dramatis ini dilakukan dengan teknik vertical rescue menggunakan tali simpul. Tandu diikat dengan seutas tambang lalu dikaitkan dengan besi penyangga tangga sehingga bisa diturunkan secara perlahan menuju lantai 1. Sebelumnya, pihak keluarga meminta bantuan petugas untuk mengevakuasi Denny William dari kamar kos karena sedang sakit. Setelah berhasil dievakuasi, Denny kemudian dibawa ke sebuah rumah sakit di kawasan Sunter, Jakarta Utara untuk mendapatkan penanganan medis. Buat Anda pengguna kendaraan harus hati-hati ya. Jika Anda ngantuk, ada baiknya jangan bawa kendaraan karena bisa saja musibah menimpa Anda. Seperti di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, karena membawa kendaraan dalam kondisi mengantuk, mobil minibus ini terperosok ke saluran air. Akibat menyetir dalam keadaan mengantuk, mobil minibus terperosok ke saluran air di Jalan Cempaka Putih Tengah, Jakarta Pusat. Bagian depan mobil ini sebagian berada di saluran air. Semula mobil melaju dari arah Cempaka Putih menuju kawasan Senen. Dalam kecelakaan ini pengemudi selamat. Ia baru tersadar dari kantuknya saat kendaraannya sudah terperosok. Sementara itu bentrokan antar 2 ormas terjadi di pusat kota Bitung, Sulawesi Utara. Terlihat 2 kelompok massa saling serang dan mengakibatkan 2 orang dari masing-masing ormas terluka. Bentrokan antar ormas terjadi di Bitung, Sulawesi Selatan. Bentrokan terjadi setelah ormas Barisan Solidaritas Muslim menggelar doa untuk kemerdekaan Palestina.
Pada saat yang sama, gabungan Ormas Adat Minahasa juga menggelar kegiatan Gerakan Minahasa Bebas Radikalisme yang digelar di Stadion Dua Saudara Kota Bitung. Usai kegiatan tersebut, kedua kelompok massa yang bertemu saat pawai di pusat kota saling menghalangi dan saling ejek hingga bentrokan tidak terhindarkan. Bentrokan yang terjadi di pusat kota Bitung dari sore hingga malam hari Sabtu, kedua kubu saling serang dengan menggunakan senjata tajam dan panah. Sebuah mobil ambulans juga tidak luput dari sasaran massa. Akibat bentrokan ini, 2 orang dilarikan ke rumah sakit akibat terkena senjata tajam. Sementara itu, pasca bentrokan, kondisi kota Bitung sudah kondusif. Aktivitas warga berjalan normal dan berjalan seperti biasanya. Karena kerjasama semua pihak, baik tokoh agama, pihak kepolisian, TNI dan TNI, semua bersatu padu bersama dengan pemerintah mau mengendalikan. Jadi paling ditetapkan mereka akan mengupayakan kalau ada yang menggunakan alat-alat seperti senjata tajam itu harus ditertibkan dan akan ada operasi gabungan. Ya, pihak dinas kesehatan bersama pihak rumah sakit di mana korban terus dirawat saat ini, tapi untuk urusan pembiayaan sudah di-take over oleh pemerintah. Jadi kepada masyarakat semua, mari kita sadari bahwa hal ini jangan sampai terulang lagi dan kemudian kita semua paling tidak sama-sama bahu-membahu menciptakan suasana iklim yang kondusif. Saat ini aparat polisi dan TNI masih bersiaga di sejumlah titik guna mengamankan situasi kota Bitung. Calon Presiden Anies Baswedan menghadiri deklarasi pemilu damai di Madiun. Dari ketiga capres yang diundang, hanya Anies yang hadir, sementara Ganjar mengikuti jalan sehat perjuangan di kota Makassar dan Prabowo Subianto menghadiri acara konsolidasi tim kampanye daerah Provinsi Jawa Barat. Inilah pemilu terkini. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menghadiri deklarasi pemilu damai oleh ribuan pendekar dari Perguruan Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati Terate PSHT se-Jawa Timur. Organisasi PSHT menolak segala bentuk provokasi, ujaran kebencian, fitnah maupun penyebaran berita hoaks, tindakan radikalisme dan anarkisme yang dapat memecah belah persatuan bangsa. Dari ketiga capres yang diundang oleh PSHT, hanya Anies Baswedan yang hadir. Capres dari Koalisi Perubahan tersebut menyambut baik deklarasi pemilu damai tersebut. Usai menghadiri deklarasi pemilu damai, Anies Baswedan langsung kembali ke Jakarta untuk menghadiri Rapimnas PKS di Depok, Jawa Barat. Calon Presiden Prabowo Subianto mengukuhkan tim kampanye daerah atau TKD Prabowo Gibran Provinsi Jawa Barat di Kota Bandung. Acara dihadiri ribuan relawan dan para perwakilan elit partai dan Koalisi Indonesia Maju. Di depan para pendukungnya, Prabowo mengungkapkan strategi kampanye di Pilpres 2024. Ketua Tim Kampanye Daerah Prabowo Gibran Provinsi Jawa Barat, Ridwan Kamil, menyerukan 3 kemenangan sekaligus, yaitu di pemilihan presiden, legislatif, dan pilkada. Ridwan Kamil juga mengingatkan dalam kampanye di Jawa Barat agar menghormati pasangan lain. Mayoritas peserta Jalan Sehat Perjuangan bersama Ganjar Pranowo di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ini kompak mengenakan kaos merah atau putih bergambar Ganjar pada Ahad 26 November 2023. Sejumlah peserta tampak membawa atribut Palestina sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat Palestina yang masih dijajah Zionis Israel. Tibalah saatnya bintang tamu yang ditunggu-tunggu itu pun tampil. Ganjar Pranowo pun naik ke atas panggung menyapa pendukung. Acara Jalan Sehat yang dimotori anak-anak muda ini juga menyediakan sejumlah hadiah menarik bagi peserta yang beruntung. Acara ini diharapkan sebagai langkah awal menggait suara Gen Z. Bocah 10 tahun diterkam buaya. Beritanya sesaat lagi. Tetap di Antv, tetap di Cakrawala. Terima kasih Anda masih menyaksikan Cakrawala.
Pemirsa, gencatan senjata antara Israel dan pejuang Hamas memasuki hari ketiga dari 4 hari yang disepakati. Namun masih terjadi bentrokan saat sejumlah warga Palestina akan dibebaskan dari penjara Israel. Warga Palestina bentrok melawan petugas keamanan Israel di luar penjara Ofer, Beitunia, tepi barat. Sebelumnya, warga Palestina telah menunggu berjam-jam untuk pembebasan keluarga dan kerabat mereka dari penjara itu. Namun Israel menunda pembebasan tahanan sehingga warga Palestina mulai protes. Petugas keamanan Israel menembakkan gas air mata dan peluru karet ke arah warga Palestina. Dalam bentrokan ini, 1 orang warga Palestina terluka. Sebelumnya, seorang warga Palestina lainnya terluka di pos pemeriksaan lain di tepi barat. Di lokasi lain, sebagian tahanan Palestina yang sudah dibebaskan Israel disambut dengan meriah sekaligus mengharukan. Israel membebaskan total 39 warga Palestina dari penjara pada hari kedua gencatan senjata. Sementara itu, Hamas membebaskan 17 sandera, termasuk 13 warga Israel pada hari kedua gencatan senjata. Menurut kesepakatan, dalam 4 hari gencatan senjata, Hamas akan membebaskan sedikitnya 50 orang yang telah disandera sejak 7 Oktober lalu. Dan sebaliknya, Israel akan membebaskan 3 kali lipat dari jumlah tersebut, yaitu 150 warga Palestina dari tahanan mereka. Semua yang dibebaskan adalah perempuan dan anak-anak. Aksi Israel yang belum berhenti menyerang Palestina membuat warga dunia tak henti-hentinya melakukan aksi bela Palestina. Seperti di Perancis dan London, pengunjuk rasa menyerukan slogan kemerdekaan Palestina. Ruas-ruas jalan kota London, Inggris kembali penuh dengan lautan manusia. Puluhan ribu pengunjuk rasa menyerukan agar gencatan senjata antara Israel dan Hamas berlangsung permanen, tidak hanya 4 hari. Mereka juga mendesak pemerintah Inggris agar bertindak lebih banyak untuk mengakhiri perang, serta mencari jalan keluar politik dari konflik Gaza. Sementara itu di Paris, Prancis, bendera-bendera Palestina diusung di tengah aksi unjuk rasa. Peserta aksi menyerukan merdekakan Palestina, serta mereka menyatakan solidaritas dengan para perempuan yang menjadi korban di Gaza, Palestina. Pesan ini diserukan di tengah aksi peringatan penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Aksi bela Palestina juga berlangsung di kota-kota lain Prancis termasuk Marseille, Strasbourg, dan Lyon. Tidak hanya di luar negeri saja, di Indonesia, masyarakat di berbagai kota ikut aksi bela Palestina. Bahkan ribuan orang di Depok tidak hanya mengadakan aksi, tapi juga menggalang dana yang mencapai 2,2 miliar rupiah. Ribuan orang mengikuti aksi bela Palestina di kawasan Grand Depok City, Kota Depok, Jawa Barat. Para peserta aksi kompak mengenakan pakaian putih dengan berbagai atribut yang mendukung Palestina. Bahkan para peserta aksi juga membentangkan bendera Palestina berukuran raksasa. Seorang peserta aksi bela Palestina, Muhammad Soleh, mengaku mengikuti kegiatan sebagai bentuk perjuangan membela Palestina. Kita tetap sama-sama berjuang, terutama mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina untuk merdeka, terbebas dari penjajahan Israel. Dan kita selalu memberikan yang terbaik, yang punya rezeki kita donasi, bisa memberikan sebagian rezeki kita kepada rakyat Palestina.
Sementara itu, Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Depok, Khairullah Ahyari menyampaikan, warga Depok telah mengumpulkan donasi 2,2 miliar rupiah untuk Palestina. Turut hadir dalam aksi bela Palestina, Wali Kota Depok Muhammad Idris, Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono, dan sejumlah tokoh agama lainnya. Aksi solidaritas bela Palestina juga terjadi di Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Umat Islam bersama tokoh masyarakat dan ulama berzikir demi kemerdekaan Palestina. Sedangkan di Mataram, Nusa Tenggara Barat, massa menggelar sholat goib untuk para warga Palestina yang menjadi korban perang. Umat Islam Pulau Lombok menggelar sholat goib dan aksi solidaritas bela Palestina di lapangan Masjid Islamic Center, Kubul Waton, Mataram. Mereka menyerukan lawan kejahatan kemanusiaan dan genosida atau pembasmian ras yang dilakukan Israel terhadap bangsa Palestina. Aksi ini digelar dengan semangat itikat baik umat Islam Pulau Lombok. Ini benar-benar murni kita adakan untuk warga Nusa Tenggara Barat dan diadakan juga oleh masyarakat, ya, tanpa ada panitia yang spesial dalam artian mendanai atau mendonasi. Tapi ini adalah ide dari umat Islam Nusa Tenggara Barat, makanya mengatasnamakan NTB Palestina. Di Bangkalan, Madura, Jawa Timur, umat Muslim berkumpul dalam aksi solidaritas untuk saudara-saudara Muslim di Palestina. Kiai, ulama, dan tokoh-tokoh masyarakat hadir dalam aksi di alun-alun Bangkalan ini. Kita melihat antusiasnya luar biasa, bahwa rasa kemanusiaan masih ada di warga Bangkalan. Dan kita ingin dorong itu untuk terus kita kelompokkan, untuk kita serukan sebagai bentuk aksi kita kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Umat Muslim Bangkalan berzikir dan berdoa demi kemerdekaan Palestina. Sementara itu beredar video viral warga Palestina mengibarkan bendera putih saat melakukan perjalanan ke tempat pengungsian. Lantas apa maksud bendera putih? Berikut faktanya dalam Ini Nyata. Bendera putih dikenal sebagai suatu cara menunjukkan perdamaian atau tidak keikutsertaan dalam suatu peperangan. Bendera putih juga menandakan salah satu pihak yang berperang menyerah atau menginginkan gencatan senjata. Dalam video yang beredar viral ini terlihat ratusan warga Palestina berjalan sambil membawa bendera putih. Apakah sebagai tanda menyerah pada Zionis Israel? Bukan, ini nyata. Bendera putih yang dibawa ternyata dijadikan sebagai tanda harapan perjalanan warga Palestina menuju tempat pengungsian aman. Dalam video ini, warga Palestina sedang melintasi Jalan Salah Eddin, yang dulu merupakan jalan raya tersibuk di Gaza, tetapi sekarang menjadi rute pelarian yang menakutkan. Beberapa dari mereka tidak membawa apa-apa selain botol air, kartu pengenal dan bendera putih, karena khawatir tak diizinkan ke selatan untuk mengungsi. Mereka melakukan perjalanan selama berjam-jam dan terpaksa melihat mayat-mayat bergeletakan sepanjang jalan akibat ditembaki Israel saat menuju tempat evakuasi. Kita ke berita lainnya. Seorang bocah diperkosa oleh remaja 14 tahun. Bahkan si remaja sampai mencekik leher untuk melampiaskan hawa nafsunya. Bocah 2,5 tahun menjadi korban pencabulan oleh seorang remaja hingga meninggal dunia. Kejadian ini terjadi pada 21 November 2023 di Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak, Riau. Mayat bocah malang itu ditemukan warga di parit areal pasar kecamatan dan langsung dievakuasi ke puskesmas Kecamatan Lubuk Dalam. Warga langsung melaporkan kejadian ke Polsek Siak. 1 jam kemudian, polisi menetapkan LN, remaja 14 tahun, menjadi tersangka. LN mengaku menghilangkan nyawa korban dengan cara mencekik leher karena ingin melampiaskan nafsu bejatnya. Atas perbuatannya,
LN dikenakan pasal 80 ayat 3 dan atau pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 dan atau pasal 338 KUHP Pidana. Tragis, bocah 10 tahun yang sedang asik mandi di sungai bersama teman-temannya di mangsa buaya. Bocah yang sempat menghilang bisa ditemukan oleh warga, namun sayang kondisinya sudah tidak bernyawa lagi. Kejadian ini terjadi pada Sabtu 25 November 2023 sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Terlihat dari rekaman video yang beredar, seekor buaya raksasa muncul ke permukaan Sungai Arut, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Tampak seorang anak di mulut buaya tersebut dalam keadaan telah meninggal dunia. Diduga anak berusia 10 tahun itu diterkam buaya muara. Diketahui korban bernama Muhammad Habil, anak kelas 4 sekolah dasar. Habil diterkam buaya saat mandi di sungai bersama teman-temannya. Usaha tim Basarnas dan tim gabungan mencoba mengevakuasi korban yang masih di mulut buaya. Namun buaya menghilang dan korban akhirnya ditemukan pukul 20.32 waktu Indonesia Barat. Ditemukan sejumlah luka lubang di bagian perutnya. Kejadian ini menjadi pelajaran bagi semua pihak agar tidak ada lagi korban lainnya. Apalagi keberadaan buaya di sekitar Sungai Arut diduga masih ada. Amuk si jago merah telah membakar 7 bangunan di permukiman padat di Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur. 7 bangunan itu diantaranya 2 warung, 4 rumah, dan sebuah bengkel yang hangus terbakar. Peristiwa kebakaran terjadi di pemukiman padat penduduk di Jalan Pertanian Selatan, Kelurahan Klender, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur, Minggu siang. Kobaran api disertai asap tebal membakar sejumlah bangunan yang berada di pemukiman padat penduduk. Sedikitnya 7 bangunan diantaranya bengkel, 2 warung, dan 4 rumah hangus terbakar. Belum diketahui penyebab kebakaran ini, namun api diduga berasal dari salah satu bangunan hingga membesar dan merembet ke bangunan lain. Petugas pemadam kebakaran menurunkan 17 mobil pemadam. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian diperkirakan mencapai 1 miliar rupiah. Kebakaran juga terjadi di bangunan sekolah TK di Maros, Sulawesi Selatan. Api diduga berasal dari lilin yang lupa dimatikan. Kebakaran ini terjadi di Kelurahan Alepolea, Kecamatan Lau. Kepala sekolah dan keluarganya yang memang tinggal di bangunan sekolah ini sempat terjebak kobaran api sebelum kemudian bisa menyelamatkan diri. Api diduga berasal dari lilin yang lupa dimatikan saat listrik mati. Tak ada barang-barang yang bisa diselamatkan. Seluruh peralatan belajar mengajar dan dokumen hangus terbakar. Tidak terasa sudah 30 menit kami menemani pagi Anda. Tapi jangan pindah channel dulu karena setelah ini ada program kasus viral yang menegangkan dan jenaka. Saya Alam Purbaya undur diri, selamat beraktivitas, terima kasih dan wassalamualaikum.